Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya saat ini Bapak Ibu sungguh rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita masih belum beribadah dengan normal seperti sedia kala, tetapi yakinlah bahwa dengan pujian dan penyembahan yang kita panjatkan kepada Tuhan, hadirat Tuhan boleh hadir di dalam sekitar kita, di dalam rumah kita, dalam kehidupan kita yang lebih penting. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita mau berserah penuh kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa memelihara kita, memberkati kita, mencukupi apa yang menjadi setiap kebutuhan kita. Yakinlah bahwa Tuhan selalu baik, sekalipun kehidupan itu tidak baik kepada kita. Kita akan berdoa untuk memulai persekutuan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Engkau memelihara kami hingga pada saat ini Tuhan. Di waktu-waktu yang sukar ini, pertolongan dan kebaikan Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan ucapan syukur kami, mempersembahkan apa yang terbaik yang kami miliki, segenap hidup dan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan dan menguduskan kami. Biarlah kami boleh mengundang hadirat Tuhan untuk hadir di setiap kehidupan kami, sekalipun kami tidak berkumpul bersama-sama, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tiada terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Biarlah pengurapan dan roh sukacita yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, amin. Kita akan memujikan kasih setia-Mu yang kurasakan. Kasih setiamu yang
mustahil bagimu Tuhan. Segala perkara yang ada pada diri kami, Engkau sanggup menyelesaikannya. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan senantiasa bernaung dalam diri kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa mujizat Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, bajak hati kami, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dan bertumbuh menjadi penerang di dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk berjalan selalu di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh memancarkan kasih Tuhan dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya jalannya penyampaian firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan bernaung atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kehendak Tuhan, apapun yang Dia sampaikan hanyalah daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dengan cara seperti minggu yang lalu. Kiranya meskipun kita tidak datang ke gereja, tetap firman Tuhan ada di dalam hati kita. Firman Tuhan tetap kita dengar dimanapun kita berada. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan akan saya ambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak kerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dan dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi perenungan dalam kehidupan kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita pasti memiliki sesuatu yang kita anggap penting. Entah itu keluarga, entah itu harta benda, pekerjaan, dan apapun itu pasti ada sesuatu yang kita anggap penting. Dan ketika itu adalah hal yang penting, pasti kita memperlakukan hal itu secara istimewa, memperlakukan sesuatu itu dengan tidak sembarangan, dengan hati-hati dan lain sebagainya. Lain halnya dengan sesuatu yang tidak kita anggap penting, pasti kita memperlakukan hal tersebut tidak terlalu istimewa, begitu. Kalau itu hal yang penting, kita akan perlakukan dengan istimewa. Sekuat tenaga kita akan memperlakukan itu dengan baik, seperti itu. Dan kita harus tahu bahwa ada hal yang lebih penting dalam kehidupan kita yang mungkin saja kita nggak sadar, yang mungkin saja kita menganggap itu tidak penting selama ini. Apa itu? Yaitu takut akan Tuhan. Kepentingan takut akan Tuhan itu yang akan kita pelajari pada saat ini.
Kalau ayat yang sudah kita baca tadi adalah ucapan syukur Daud karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan dari sana kita akan melihat kenapa takut akan Tuhan itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat 5 dan 6. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Artinya yang pertama, kenapa takut akan Tuhan itu penting? Karena Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan di situ Tuhan memberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka dari itu, kalau selama ini kita selalu mencari rezeki untuk mencukupi kehidupan kita, mencari segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, dan itu semua orang mencarinya, ingat bahwa takut akan Tuhan mendatangkan rezeki. Takut akan Tuhan mendatangkan berkat yang selama ini kita cari. Meskipun kita bersusah payah, tetapi kita tidak ada takut akan Tuhan dalam kehidupan kita, rezeki itu, berkat itu akan cepat habis, gitu ya. Tapi beda ketika kita takut akan Tuhan, mungkin juga habis, tetapi ketika kita membutuhkan sesuatu yang lain, Tuhan sediakan. Berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita, selalu diperbarui, selalu ada saat kita membutuhkan, selalu ada, selalu dicukupkan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah karena Tuhan adalah sumber kebenaran dan keadilan. Maka dari itu, takut akan Tuhan menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena Dia adalah sumber kebenaran dan keadilan. Di mana kita mau mencari kebenaran, ada pada Tuhan. Kita mencari keadilan, sumbernya adalah Tuhan. Maka dari itu, takut akan Tuhan itu penting. Karena kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan kebenaran yang sejati. Kita tidak akan pernah menemukan keadilan yang sejati. Kenapa? Tuhanlah sumber keduanya ini. Jadi takut akan Tuhan adalah hal yang penting. Yang kedua karena Tuhan adalah sumber kebenaran dan keadilan. Ketika kita mencari kebenaran, ketika kita mencari keadilan di dalam dunia ini, seringkali kita kecewa. Tetapi kita mencari kebenaran dan keadilan di dalam Tuhan, itu benar-benar bisa memuaskan hati kita, bisa membuat kita damai sejahtera, karena Tuhanlah sumber kebenaran dan keadilan. Jadi apapun yang diperbuat Tuhan di dalam kehidupan kita, dilakukannya dengan penuh dengan keadilan. Hidup kita diberkati secara adil, hidup kita diberkati secara benar. Jadi apapun yang kita alami, Tuhan punya rencana yang indah. Itu maksudnya. Jadi carilah sumber itu, carilah sumber kebenaran itu, carilah sumber keadilan itu di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, takut akan Tuhan menjadi hal yang penting, karena Tuhan itu adalah pribadi sumber kebenaran dan keadilan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa takut akan Tuhan itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah karena takut akan Tuhan adalah hikmat. Coba kita lihat dalam ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, pujian-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi yang ketiga, kenapa takut akan Tuhan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita? Karena takut akan Tuhan permulaan dari hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah sesuatu yang kita tahu tentang kebenaran, sesuatu hal yang kita pahami tentang kebenaran, dan kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Seperti poin yang kedua tadi. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, kita dipenuhi dengan pemahaman
kita dipenuhi dengan pengetahuan yang benar sehingga kehidupan kita benar. Itu kenapa takut akan Tuhan menjadi hal yang penting, karena itu menentukan sekali, dan itu berkaitan dengan pemahaman kita tentang kebenaran, menyangkut bukan hanya pemahaman tetapi juga perilaku kita yang nantinya juga benar ketika kita takut akan Tuhan. Maka dari itu takut akan Tuhan ini hal yang penting. Kalau tadi mungkin ada sesuatu yang kita anggap penting di dunia ini, tapi kita harus ingat bahwa ini juga hal yang penting, bahkan lebih penting dari apapun itu di dalam kehidupan kita. Karena takut akan Tuhan dapat mendatangkan berkat. Siapa yang tidak ingin diberkati Tuhan? Tentunya kita semua ingin diberkati Tuhan. Maka dari itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita takut akan Tuhan, bahkan kita mengerti apa itu kebenaran yang sejati, apa itu yang kebenaran yang berdasarkan keinginan Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang boleh atau tidak, kita bisa mengerti sehingga kelakuan kita, sehingga perbuatan kita sehari-hari bisa seturut dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita takut akan Tuhan, dan ketika kita takut akan Tuhan, kita mendapat hikmat. Hikmat adalah pengetahuan tentang sesuatu kebenaran, dan ketika kita sudah tahu itu, kita melakukannya sesuai dengan kebenaran, bukan sesuai dengan yang kita anggap salah, kan begitu. Ketika kita melakukan sesuatu, itu kita melakukan sesuatu yang kita anggap benar. Lah, benar itu seringkali relatif. Ya, coba kita berpendapat bahwa ini hal yang benar, tapi pendapat orang lain itu bukan hal yang benar. Nah, di situ terjadi perdebatan, di situ terjadi perbedaan. Kenapa? Karena itu bukan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati adalah firman Tuhan. Kebenaran yang sejati adalah Tuhan sendiri sumbernya. Dan untuk mendapatkan hal itu, kebenaran yang sejati itu, mana yang benar, mana yang tidak, kita harus tahu itu. Caranya adalah takut akan Tuhan, sehingga kita bisa tahu kebenaran sejati itu, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak salah langkah. Itu maksudnya. 3 hal ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa takut akan Tuhan itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa itu hal yang penting? Karena Tuhan adalah sumber keadilan dan kebenaran. Lalu yang ketiga, kenapa hal itu penting di dalam kehidupan kita? Karena takut akan Tuhan itu adalah hikmat, di mana kita bisa mengetahui apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kita selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami pelajari bersama. Kiranya itu semua menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami beribadah, meskipun tidak secara langsung, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa campur tangan dalam kehidupan mereka. Cukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan. Mungkin yang saat ini sedang mengalami banyak pergumulan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan senantiasa menyediakan jalan keluar. Kami akhiri pertemuan pada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.